Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Inilah cerita dan debut Kane, mantan pegulat profesional dan wali kota asal Amerika Serikat. Glenn Thomas Jacob atau yang lebih dikenal dengan nama ring Kane, lahir tanggal 26 April tahun 1967, adalah seorang mantan pegulat profesional dan juga seorang aktor Amerika. Sejak tanggal 1 September tahun 2018 dia menjabat sebagai wali kota Knox County, Tennessee. Lahir tanggal 26 April tahun 1967, umur 55. Torrejon de Ardoz, Madrid, Spain. Tempat tinggal Knoxville, Tennessee. Karier gulat profesional nama ring Kane: Angus King, Bruiser Mastino, Christmas Creature, Doomsday, Fake, Diesel, Isaac Yankem, DDS, Mike Unabem, Unibem. Tinggi 2,13 meter, berat 323 pon, 147 kg, asal dari Parts Unknown. Debutnya 1992. Jacob memulai karir gulatnya pada tahun 1992 bekerja pada rangkaian independen. Ia bergumul di Smoky Mountain Wrestling sebagai Unabem di mana ia memenangkan Tag Team Championship upah minimum sebagai anggota The Dynamic Duo, dan di Amerika Serikat Gulat Asosiasi di mana ia memenangkan USWA Heavyweight Championship sebagai Doomsday. Ia kemudian bergabung dengan promosi yang sekarang, World Wrestling Federation, yang kemudian menjadi World Wrestling Entertainment pada tahun 2002. Pada tahun 1995 di mana ia saat ini bergulat sebagai Kane, alur cerita setengah adik The Undertaker. Bersama, ia dan The Undertaker telah bekerja sama sebagai Brother of Destruction. Khusus pertandingan berhubungan dengan Kane, adalah pertandingan Inferno. Karir gulat sunting. Glenn Jacob memulai kariernya dalam dunia gulat dengan nama Dr. Isaac Yankem, di mana ia adalah dokter gigi yang kejam dan dibenci banyak orang. Akan tetapi, Dr. Isaac Yankem kurang begitu dikenal. Sehingga pada tahun 1993, dia mengubah nama ringnya menjadi Fake Diesel. Sesuai namanya, Fake Diesel adalah diesel buatan. Pada tahun 1995, Fake Diesel dilirik oleh WWE, yang pada saat itu masih WWF, dan Fake Diesel mengubah namanya menjadi Kane. Tahun 2002 sampai tahun 2003 sunting. Kane memulai aliansi dengan Rob Van Dam dan mendapatkan gelar WWE World Tag Team Champion dari The Doodle Boys. Setelah itu Kane dapat mempertahankan gelarnya dari Road Warrior, tetapi gelar itu direbut oleh Batista dan Ric Flair, anggota Evolution. Setelah itu Kane melawan Triple H untuk World Heavyweight Champion. Jika Kane kalah Kane harus melepaskan topengnya. Ternyata Kane kalah setelah Triple H dibantu Randy Orton dan Ric Flair. Setelah itu Kane memberi cokeslam ke Rob Van Dam dan akhirnya ia melepas topengnya, menunjukkan wajahnya yang terbakar. Tahun 2004 sampai tahun 2006 sunting. Kane mengubah penampilannya, dan Kane beraliansi dengan Big Show, menamakannya Kane Show, tetapi tim ini bubar setelah diserang oleh The Undertaker dan Kane memberi cokeslam ke Big Show. Tahun 2008 sampai tahun 2010 sunting. Kane bersama saudaranya, The Undertaker membuat tim The Brother of Destruction, tetapi tim ini jarang sekali mendapatkan gelar walaupun tim ini kemampuannya menang melawan Edge, Christian dan Jericho. Aliansi ini berakhir setelah Paul Bearer kembali menjadi manajer The Undertaker. Pada tahun ini pula, Kane berhasil mendapatkan World Heavyweight Champion. Tahun 2011 sampai tahun 2012 sunting. Kane kembali mengenakan topengnya dan memulai aliansi bersama Daniel Bryan. Bersama Daniel Bryan, mereka dua kali juara WWE Tag Team Champion. Mereka pernah bekerja membantu Randy Orton untuk mengalahkan The Shield. Tapi grup ini bubar setelah Kane menyerang Daniel Bryan dan bergabung bersama Triple H membentuk The Authority.
Kane dan Undertaker merupakan dua pegulat yang tampil pada ajang WWE atau kala itu masih bernama World Wrestling Federation, WWF, pada pertengahan tahun 1990-an. Pada bulan Oktober tahun 1997 lalu, event Bad Blood menjadi saksi pertemuan antara Undertaker dan Kane untuk pertama kalinya dalam arena Hell in a Cell. Dalam laga itu, Undertaker berhasil membuat Shawn Michaels yang menjadi lawannya bersimbah darah, namun setelah kemunculan Kane di arena dia malah terkapar. Bagi generasi 90-an yang melewati masa-masa remaja dengan tayangan WWE SmackDown, pastilah tak asing dengan sosok pegulat tinggi besar bernama Kane, memiliki julukan sebagai The Big Red Machine, mesin merah yang besar. Dirinya sukses menjadi idola di arena gulat tersebut, bersanding dengan rekannya yang tak kalah ngeri, The Undertaker. Seiring waktu yang terus berlalu, Kane yang tak lagi aktif di dunia gulat kemudian mencoba peruntungan dengan terjun sebagai politikus dan bergabung dengan Partai Libertarian. Karirnya yang semakin bagus mengantarkannya ditunjuk sebagai wali kota Knox County, Tennessee pada Maret tahun 2017. Selengkapnya, simak ulasan berikut ini. Pegulat WWE SmackDown yang dikenal dengan ciri khas topengnya. Kane di era topeng, 1997, dan tanpa topeng, 2003. Mengawali debut profesionalnya sebagai pegulat pada tanggal 20 Februari tahun 1995 di arena World Wrestling Federation, WWF, sosok Glenn yang memakai nama panggung Kane mudah dikenali lewat ciri khasnya berupa topeng dan kostum merah yang digunakannya. Julukan sebagai The Big Red Machine, mesin merah besar, disematkan pada dirinya lantaran memiliki tubuh yang tinggi dan besar. Selama berkarir sebagai pegulat, Glenn sebagai Kane telah menorehkan banyak prestasi yang mengesankan. Dilansir dari The Famous People, ia menjuarai banyak pertandingan di kategori tim tag dunia, 12 kali dengan berbagai mitra, kejuaraan WWF dan ECW, dan kompetisi bergengsi, Money in the Bank Spot A 2010. Total ada 18 kejuaraan yang berhasil diraihnya selama berkarir di ajang WWE. Terjun ke dunia politik dan mendukung Partai Libertarian. Terjun ke politik dan mencalonkan diri sebagai wali kota. Setelah tak lagi aktif di panggung WWE, Glenn mencoba peruntungan dengan terjun di dunia politik. Dengan mengusung pandangan politik libertarian, ia kemudian menyatakan keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai kursi wali kota Knox County pada tahun 2018. Tak disangka, karirnya di politik berjalan mulus dan mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Terpilih sebagai wali kota Knox County pada 2019. Berhasil terpilih sebagai wali kota Knox County. Saat maju ke arena pemilihan dengan nama Glenn Thomas Jacob, ia berhasil terpilih sebagai wali kota Knox County mulai tanggal 2 Agustus tahun 2019 dengan perolehan 14.633, 36,09% suara. Sebagai seorang wali kota dan politikus, pria kelahiran tanggal 26 April tahun 1967 itu disibukkan dengan berbagai agenda seperti menjadi pembicara dan berkunjung ke sekolah-sekolah yang berada di dalam wilayah pemerintahannya. Dan itulah cerita dan debut Glenn Jacob alias Kane, alias The Big Red Machine. Dan nantikan cerita debut para pegulat lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, share dan like.